Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita di channel Apa Kamu Tahu. Oke, lagi si Mata Pisau bongkar data dari Ketua Reda. Ketua Herder dibongkar data-datanya sampai orang tuanya disepil-sepil namanya. Oke, nggak usah panjang lebar, mari kita saksikan dan dengarkan. Cus. Karena bersaingnya dengan saya. Kalau kalian bersaingnya dengan Edis, ya mau gimana? Ya, kalau bersaing dengan Edis yang pengemis ya bertahannya ya gimana? Satu aja nggak habis. Saya tuh tiap hari ya diomongin di room binatang. Sedangkan room binatang itu nggak pernah bantah data saya. Nggak pernah bantah apa yang saya bicarakan. Edis mau yang di sawah lah, bikin anak di sawah, digrebek warga, kemudian disuruh kawin paksa. Ya, itu nggak pernah Edis bantah data saya. Tapi saya diomongin setiap hari, di fitnah, katanya di apa? KDRT, katanya mau dilaporkan, katanya mau diiniin, diituin. Ya, setiap kali saya bantah data dari si kepala alien dan para binatang, saya udah bantah. Lihat viti-viti saya itu sudah jelas. Saya kasih Anda logika yang mudah dan gampang. Cara berpikirnya, saya sudah bantah semuanya. Tetapi mereka tidak pernah membantah data saya. Apakah mereka yang biasa saya ngomong tentang Yuli, apakah dibantah? Tidak ada. Diomongin sedikit pun tidak berani mereka. Saya kasih datanya Fajar. Berani bantah? Nggak berani. Diomongin sedikit pun nggak berani. Saya kasih profilnya Reda, Edis. Apakah berani bantah? Nggak berani semuanya. Nih ya. Aku kasih nih. Nih. Contohnya nih. Kayak datanya si Reda ini. Bisa nggak dia bantah bahwa emaknya bukan Minauli Simbolon? Bisa nggak si Reda bantah ini? Nggak berani. Ya, si Reda cerai hidup. Berani nggak dia bantah ini? Nggak berani. Ini binatang-binatang ini nggak berani. Bantah apa yang saya sampaikan hanya dengan fitnahan. Karena memang kalau yang saya sampaikan itu nyata. Beda kelas dengan mereka. Kusuruh si Minauli untuk bilang kepada anaknya si Reda Marbun, jangan jadi binatang kau nak. Kasih tahu anak kau itu supaya jangan jadi binatang sampah. Masa udah tua umur 54 tahun mau jadi binatangnya Edis? Gila kali kau ini. Ya, ini coba. Coba. Ini Minauli Simbolon, ibunya si Reda Marbun. Kenapa anaknya jadi anjing? Tukang fitnah orang lagi. Nih. Nih. Ini binatang-binatang ini memfitnah para donatur. Udah ngomong-ngomong kan tentang siapa? Awalnya Ceceki, Pak Inhok, Pak Tobias. Udah diomongin semuanya. Katanya ini gara-gara ngikutin jadi anjingnya Edis ini. Minauli anak kau, Minauli. Ya, kasih tahu anak kau itu. Udah umur 54 tahun jangan jadi yang namanya anjingnya Edis. Masa panggil Edis dengan kata majikan? Kau melahirkan anjing kah? Kasih tahu anak kau Minauli Simbolon supaya jangan sampai anak kau jadi anjing di situ bagi Edis. Fitnah-fitnah orang ya. Coba anak kau, masa kau melahirkan anak anjing? Hanya gara-gara orang gak mau support Edis lagi. Orang udah gak mau percaya sama Edis lagi. Tiba-tiba dia jadi anjingnya Edis. Ya, mau untuk yang namanya bicara soal rumah tangga orang, ya, pribadi orang.
Ini Minauli, kasih tahu anak kau itu, si Reda Marbun. Jangan supaya umur 54 tahun ini jangan jadi anjing. Kau nggak pernah melahirkan anjing kan, Minauli? Kasih tahu anak kau itu, ya. Udah jadi anjing, malah anjing rabies lagi. Coba anjing yang sopan dikit bagus, ini anjing rabies lagi. Coba aku tanya, apakah kau pernah melahirkan anjing? Ya, manusia-manusia seperti si Reda Marbun itu yang menjadikan dirinya anjing bagi Edis TV. Coba Minauli, kau ngomong dulu. Nih bapaknya udah tidur belum nih? Ya, nih cara hidup, pelaku cara hidup tapi sok-sok ngomong kekristenan. Nih, woi, anak kau ini tukang perceraian ini. Gara-gara utang banyak kabur ke Jerman, kawin dengan bule, sama aja jadi yang namanya babu juga di sana. Coba Minauli, kau ngomong dulu dengan anak kau itu, ya. Kita semua yang jadi Kristen ini udah jenuh dengan apa yang dilakukan oleh anak kau ini, ya. Udah 54 tahun jadi binatang pula. Ya. Mudah-mudahan Minauli ini dengar ya. Ada yang kenal Minauli Simbolon? Ini ibu dari si Reda Marbun ini. Ya, kasih tahu ini. Ya. Nih. Coba kalau yang namanya sudah cerai, gak ngomongin orang, ini sok-sok paling hidup paling suci binatang. Minauli, kasih tahu anak kau yang jadi binatang itu. Coba kalau dia cerai, ya Tuhan tuh memang mengampuni semuanya. Tapi ini hidupnya saja udah nggak beres. Mau songong lagi ngomongin orang, binatang kau. Coba kau itu komentar orang, diri kau udah baik, udah bener. Ini pergi kawin dengan bule di sana. Minauli, kasih tahu anak kau si Reda Marbun itu, ya, supaya hal-hal yang nggak pantas ini dihilangkan dari dunia-dunia TikTok ini. Bikin rusuh aja, pornografi, porno aksi. Bodoh kayak babi aja itu manusia tuh. Ini nih, anak-anaknya mana nih anak-anaknya nih? Ku kasih tahu dulu nih. Nih, anak-anaknya nih. Woi, siapa nih? Namanya nih. Doli. Kasih tahu kalau mama kau supaya jangan bodok ya. Hidup kau susah nanti. Di mana-mana pun kau punya pacar, lihat pacarmu lihat mama mantu kayak gitu, itu babi itu namanya. Ya. Doli. Kalau kau nanti punya pacar, pacarmu lihat mamamu kayak gitu, aduh, itu langsung lari dia. Ya. Siapa lagi nih? Iskatol. Iskatoyol. Ya. Kasih tahu mama kau. Nih, binatang-binatang ini ya. Anaknya si Reda. Ini emaknya nih binatang ini. Jangan jadi binatang di sini. Ini alamatnya nih, ini alamatnya. Ya. Ini alamatnya. Maknya udah terima surat panggilan belum? Makanya jangan fitnah orang. Mak kau pulang Indonesia langsung ditangkap, bunuh mati. Nggak perlu lagi di penjara, datang Indonesia tangkap, bunuh itu. Sembeli aja itu. Jemput potong. Ya, itu mak kau tuh. Udah kagak jelas hidupnya ya. Coba jelas hidupnya baru ngomongin orang. Ini nggak lihat diri badan seperti apa. Hidupnya sok-sok iya lagi. Ini keluarga-keluarga Reda Marbun nih. Cepetan. Orang Kristen udah jenuh lihat kelakuan si Reda Marbun yang kayak binatang itu. Makanya Filipi 3 ayat 2, ya, hati-hatilah terhadap anjing-anjing.
Hati-hatilah terhadap binatang-binatang itu. Yoi. Jadilah bijak ya. Ini bukan apologet, tapi bukan apologet pun tahu iman. Saya nggak ngomong kalau orang itu nggak yang namanya nggak jelas ya, saya nggak akan ngomong ya. Tetapi saya tahu kelakuannya seperti binatang. Jadilah bijak dalam pergaulanmu agar menjadi cerdas. Karena hari ini menentukan masa depan. Filipi 3 ayat 2. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing ya. Baca ya. Hati-hati. Kalau kau hidupmu mau lebih baik, jangan bergaul dengan para binatang. Ya. Jangan coba-coba bergaul dengan para binatang. Ya. Kalau kalian mau hidup lebih baik, ya, pendidikan yang oke, jangan bergaul dengan rum-rum binatang. Orang tua yang biasa mendengar, ya, itu bergaul dengan binatang itu berat. Sudah kita larikan dari yang tukang kawin dengan bocil, malah masuknya ke binatang. Ya, binatang-binatang anjing-anjing ini penghalang kita untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Ya. Gara-gara anjing-anjing ini, orang-orang pada bingung, termasuk si Edis juga. Edis itu lebih rendah daripada anjing. Kenapa saya bilang begitu? Anjing diberi makan, diberi tulang, dia nggak akan menggigit orang yang memberikan dia tulang. Edis itu lebih rendah daripada anjing. Tidak tahu berterima kasih kepada orang yang sudah membantu dia buat rumah apologet itu. Balah dibilang receh, itu anjing lebih rendah. Ya, udah binatang anjing itu. Gak tahu diri, ya. Dari dulu tidak tahu berterima kasih si Edis itu. Orang yang udah memberi, apalagi kalian, orang yang sudah memberi saja, yang sudah ratusan juta saja, itu Edis bilang receh. Apalagi kau yang setiap hari belain Edis. Edis tidak kenal kau. Apalagi kau yang hanya congor aja typing belain dia. Edis tidak kenal kau. Kau itu sampah bagi dia. Kau tahu? Rumah apoligami saja yang sudah dibantu ratusan juta oleh para donatur dan spender. Apalagi kau. Spender saja ratusan juta tidak dihargai, apalagi kau. Ya. Kau tidak ada harganya di dia. Ya, dan Edis tidak mewakili Kristen. Edis mewakili apa? Mewakili bidat. Makhluk sampah.